Halo Pran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tetap di channelnya Valen Vlog. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga penyakitnya cepat diangkat dan sembuh, bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oke, di kesempatan hari ini aku lagi di namanya Candi Penataran. Tempatnya tuh di Nglegok, kalau nggak salah Nglegok Tar ya, teman. Jadi candinya tuh di sebelah sana tuh, kelihatan ini dari luar, soalnya masih beduk deng bos. Dan alhamdulillah juga ini agak-agak sepi, tapi masih ada pengunjung kok. Dan ini nanti aku mau masuk ke dalam, tapi ini baru sampai, mau istirahat atau beli-beli kopi dan makanan atau yo cemilan lah, istilah karo laren ngedem boyok, karena dari rumahku perjalanan juga lumayan jauh, mungkin 1,5 jam kalau dari rumah. Jadi ini mau mampir ke warung dulu, beli-beli makan dan beli minum sambil beristirahat. Tuh kelihatan kan patung, apa namanya itu, patung Reco Pentung ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Oke, aku mau beristirahat dulu, dilanjut nanti. Terakhir ini perang perang ini tahun Iya ya guys. perang tahun rekreasi demo anu toh Paling 3 tahun setengah. 3 tahun setengah Tiga. wis 3 tahun setengah Enggak. udah kesini 3 tahun setengah, enggak kesini 3 tahun setengah. Kalau aku lama banget bahkan yo terakhir ini kan rekreasi SD ya aku ya, rekreasi SD. Oke, kita tunggu kopi sama makanannya. Oke Pran, jadi aku mau kasih apa ya, istilahnya mau cerita sedikit asal usul dari Candi Penataran. Ini menurutku ya, menurut yang informasi yang aku dapatkan dan sepengetahuanku. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau kurang benar pembicaraannya. Oke. Candi Penataran awal mulanya dibangun oleh raja dari kerajaan Kediri, yakni Raja Srengga pada tahun 1194 Masehi. Raja Srengga berkuasa di kerajaan Kediri pada tahun 1190 sampai 1200 Masehi. Pembangunan Candi Penataran berfungsi sebagai tempat persembahyangan umat Hindu yang merupakan agama mayoritas. Corak dari bangunan awal candi lah beraliran Hindu Shiwaitis. Kemudian pada tahun 1286 Masehi dibangun Candi Naga di dalam komplek Candi Penataran. Candi Penataran tidak hanya dibangun pada masa kerajaan Kediri, namun diteruskan pada masa pemerintahan Jayapura, Tribhuwanatunggadewi dan Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Dan demikian fungsi dari Candi Megah ini tidak hanya terhenti pada masa satu kejayaan kerajaan, namun juga digunakan untuk kerajaan-kerajaan besar seperti Singasari maupun Majapahit. Awal Candi Penataran ini bernama Candi Palah. Hal ini disesuaikan dengan prasasti Palah yang ada di bagian belakang candi. Candi ini sebagai wujud bahagia Raja Srengga karena terlepas dari bencana yang memusnahkan 4 penjuru. Awal dibangun Candi Penataran ini difungsikan sebagai bangunan suci untuk memuja Hindu. Hal ini dikuatkan dengan adanya patung Dwarakala berukuran besar di pintu masuk candi. 2 patung raksasa ini dilengkapi dengan gada. Setiap penggunaan suci pada masa itu selalu dijaga oleh patung kedua ini. Di candi ini sering dilakukan upacara pemujaan. Ini adalah salah satu untuk menangkal bahaya dari Gunung Kelut yang saat itu sering meletus. Raja Hayam Wuruk berkunjung ke candi ini dengan tujuan untuk memuja Hyang Acalapat, yang merupakan perwujudan Dewa Siwa sebagai Girindra atau Raja Penguasa Gunung.
Ken Arok dari Singasari juga mendapat gelar sebagai perwujud dari Gerindra. Dimungkinkan di candi ini juga menjadi tempat persemayangan Abu Ken Arok. Pada sebuah kronik dari abad 15 disebutkan bahwa Candi Penataran merupakan tempat yang digunakan sebagai sarana belajar agama dan tempat ziarah yang ramai pengunjungnya. Kronik ini mengisahkan perjalanan seorang bangsawan kerajaan Sunda ke Candi Penataran yang di dalam kronik itu disebut sebagai Rabut Pala. Candi Penataran ini dibangun khusus untuk memuja Dewa Siwa. Hingga era kerajaan Majapahit, candi ini masih digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Candi Penataran terbagi atas 3 komplek, yakni halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Masing-masing halaman ini memiliki fungsi berbeda. Layaknya sebuah rumah, bagian depan digunakan untuk menerima tamu. Bagian tengah lebih sakral lagi karena merupakan bagian yang lebih privasi, dan bagian belakang semakin suci bangunannya. Komplek candi bagian depan adalah Balai Agung. Bangunan ini terletak di bagian depan dan terbuat dari batu. Pada Balai Agung terdapat 4 buah tangga. Tubuh bangunan Balai Agung dililit oleh ular naga. Kepala ular ini tersembul di bagian kiri dan kanan bangunan. Pada masing-masing tangga naik terdapat arca penjaga yang berupa arca Mahakala. Memasuki komplek kedua dibatasi dengan adanya dinding bata kuno. Diperkirakan ini merupakan bangunan dinding namun telah runtuh. Ada 2 drawapala dengan ukuran lebih kecil dibanding dwarakala yang di bagian pintu depan. Pada bagian dalam halaman tengah ini terdapat Candi Naga. Candi ini hanya tersisa bagian kaki dan badan saja. Disebut Candi Naga karena sekeliling bangunan tubuh candi dililit naga yang disangga 9 tokoh. Pada bagian belakang kompleks candi terdapat bangunan candi utama dan juga sebuah patirtan. Tidak hanya itu, terdapat juga sebuah prasasti Pala yang menyebutkan asal-usul Candi Penataran dan fungsinya. Prasasti Pala ada di dalam bagian belakang Candi Penataran. Prasasti ini berupa sebuah lingga batu. Pada prasasti ini diceritakan tujuan dan fungsi pembangunan Candi Pala tersebut. Prasasti tersebut juga menggambarkan rasa bahagia dari Raja Srengga. Dalam area kompleks percandian tersebut terdapat sebuah kolam berangka tahun 1337 Saka atau 1415 Masehi yang terletak di belakang candi, sebelah tenggara dekat aliran sungai. Tahun yang terdapat pada kolam ini merupakan tahun termuda dari catatan yang ditemukan. Relief Candi Penataran. Relief yang digunakan pada candi di kompleks Candi Penataran sangat berbeda dengan relief candi pada umumnya. Relief ini menggambarkan sosok manusia yang mirip dengan penampakan pada wayang kulit. Beberapa cerita yang digambarkan pada relief kompleks candi ini diantaranya Bubuksa dan Genggang Aking. Cerita Bubuksa dan Genggang Aking ini terukir di sepanjang dinding pendopo teras. Pada relief ini diceritakan Buksa digambarkan sebagai sosok makhluk yang berbadan besar, suka memakan apapun, ikhlas dan tidak pernah tidur. Sedangkan Genggang Aking kurus kering, suka berpuasa dan juga suka tidur. Suatu saat Dewa Siwa menjelma menjadi macan putih guna menguji kedua tersebut. Genggang Aking menjawab, "Saya orang yang kurus, jangan makan saya, tapi makanlah teman saya yang gemuk. Sementara si Buksa, silahkan makan saya." Dalam ujian tersebut Buksa lulus dan ia kemudian masuk surga. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tersebut yakni manusia harus ikhlas dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, Sri Tanjung. Kisah Sri Tanjung ini juga terdapat di pendopo teras.
Cerita Anjung berkisah tentang Raden Sidapaksa yang mengabdi pada Raja Sulakrama di negeri Sindurejo. Sidapaksa diutus mencari obat oleh raja kepada kakeknya yang bernama Banggawan Tambapetra. Yang ketiga, Ramayana dan Krishnayana. Pada dinding candi utama terukir relief Ramayana dan tokoh Rama dan Sinta, dan relief Krishnayana dengan tokoh Krishna dan Rukmini. Dan sekian, terima kasih.